sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, serta sahabat-sahabatku yang bergabung dalam ibadah live streaming pagi hari ini. Saya ingin membacakan satu perikop atau satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama atau Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat-ayat selanjutnya. Judul dari perikop ini adalah Matias dipilih menggantikan Yudas. Dalam hal ini Yudas Iskariot. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti pemberitaan firman Tuhan atau secara keseluruhan ibadah live streaming ini, baik yang ada di kawasan Tanjung Priok ini maupun yang ada di kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena ternyata sampai saat ini kita tetap berada dalam lindungan yang Maha Kuasa, lindungan Tuhan yang berdaulat atas seluruh situasi dan kondisi. Dan hari ini juga merupakan hari istimewa bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, umat muslim yang ada di Indonesia, yang tepat hari ini merayakan hari mulia mereka, yaitu Idul Fitri. Sebuah kebahagiaan tersendiri apabila pagi ini sebelum kami datang ke tempat ini, kami sempat berajak sana dan bersilaturahim dengan para tetangga, sahabat-sahabat muslim
yang ada di sekitar rumah kami. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang terhubung dalam siaran langsung ini, situasi atau keberadaan kita pada hari-hari ini, apabila kita kilas balik lebih dari 2000 tahun yang lalu, tepatnya di sebuah titik dunia ini atau bumi ini yang dikenal dengan pusat atau titik pusat bumi ini, yaitu Yerusalem. Ada sekitar 120 orang bersepakat untuk menantikan janji Bapa yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum Yesus naik ke surga, tentang mereka akan dilengkapi dengan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, dengan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus tentunya. Nah, di hari-hari tersebut, antara hari kenaikan Tuhan Yesus dan hari Pentakosta, murid-murid Yesus itu berkumpul di sebuah tempat yang seringkali dikenal dengan loteng Yerusalem. Jumlahnya kira-kira 120 orang. Apa yang mereka lakukan selama 10 hari ini? Yaitu menantikan sesuatu yang dijanjikan Tuhan. 10 hari adalah hari penantian bagi mereka. Dan di sela hari penantian ini, menjelang Pentakosta, ada satu kegiatan yang mereka lakukan, dan apa yang mereka lakukan ini sifatnya sangat krusial. Mengapa? Karena di sana terjadi apa yang disebut pemilihan, memilih seorang yang terbaik untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot yang tereliminasi dari kerasulan atau dari jajaran rasul dikarenakan pilihan dan keputusannya sendiri. Ketika mereka menyaring dari 120 orang yang berkumpul, tentu saja dikurangi 11 rasul dan para wanita yang menjadi pengikut setia Yesus. Karena rasul-rasul itu semuanya laki-laki. Bukan berarti Yesus itu melakukan diskriminasi gender, bukan. Karena terbawa pada sistem patriark bahwa yang sangat diutamakan untuk sebuah pelayanan besar yang harus berhadapan dengan berbagai macam risiko membutuhkan orang-orang yang berani, dan rupanya keberanian ini seringkali diidentikan dengan kepriaan atau kelaki-lakian atau kejantanan, kurang lebih seperti itu. Oke, itu masa lalu. Yang jelas posisi yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot harus diganti dan diisi oleh orang lain. Dari sekian banyak murid-murid yang mengikuti Yesus, maka tersaringlah dua terbaik. Dua-duanya memiliki kualitas dan kriteria yang sama, seperti yang sudah kita baca tadi. Yang satu adalah bernama Barsabas dan nama lainnya adalah Yustus, dan kemudian yang kedua adalah Matias. Oleh karena hanya ada satu posisi yang harus diisi, yaitu posisi Yudas Iskariot yang sudah tereliminasi, maka mau tak mau harus dipilih lagi salah satu di antara dua ini. Dan soal yang dua ini, untuk memilih satu di antara dua ini, rasul-rasul menyerahkannya kepada Tuhan yang memilih mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka sepakat berdoa, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar supaya Tuhan menentukan
siapa di antara dua terbaik ini. Dan ternyata harus melewati undian, buang undi, orang punya istilah seperti itu. Dan kemudian setelah diundi, maka yang kena undi adalah Matias. Anda perhatikan tidak ada catatan dan tidak ada cerita di sana bahwa ketika Matias terpilih menjadi rasul menggantikan Yudas Iskariot, Barsabas atau nama lain Justus tidak tersinggung. Tidak ada cerita-cerita lain yang membuat viral secara negatif tentang iri hatinya seseorang kepada terpilihnya Matias. Tidak. Kita bersyukur sama Tuhan di negeri ini masih ada satu suku, walaupun bermusuhan, tetapi apabila musuhnya dipromosikan untuk sebuah jabatan penting di negara, maka si musuh ini berbalik mendukung supaya sesama sukunya itu bisa naik. Beda dengan ada suku di Indonesia, saya nggak perlu sebut namanya. Apabila ada yang dipromosi untuk naik, yang lain berusaha untuk menyikut supaya jangan sampai terpromosikan orang yang akan dipromosikan ini. Inilah yang namanya mentalitas dan karakter. Dan kita lihat bahwa murid-murid yang berkumpul yang luar biasa ini menyerahkan kepada kehendak Tuhan siapa pilihan terbaik. Dan Matiaslah terpilih sebagai rasul pengganti Yudas Iskariot, dan lengkaplah bilangan rasul-rasul kembali menjadi 12 orang. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam pemilihan pengganti Yudas ini ada beberapa syarat dan kriteria yang harus terpenuhi. Salah satu lewat pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa yang bersangkutan mengikuti rasul-rasul dan mengikuti pelayanan Yesus sejak Yesus melayani di bumi ini, sebelum mati di atas kayu salib, waktu matinya di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan kemudian menyaksikan Yesus naik terangkat ke surga. Itulah kriteria seorang pengganti Yudas. Saya mau beritahukan kepada saudara, menjadi rasul adalah sesuatu yang mulia dan melalui sebuah pilihan yang betul-betul pilihan. Siapa yang berani menyangkal bahwa Yudas itu adalah rasul abangan atau rasul tak berkualitas? Kalau dia bukan rasul kalau dia bukan rasul yang baik, Yesus tidak akan pilih dia menjadi rasul. Tetapi di akhir langkah kehidupannya, dia telah mengambil keputusan yang salah. Makanya pada kesempatan ini saya memberikan sebuah tema sederhana: pilihan dan keputusan terbaik, yang terbaik. Kemarin di jemaat sudah beredar satu artikel renungan tentang yang memilih yang terbaik. Nah, saudara yang dikasih, intinya bahwa sesungguhnya dalam konteks peristiwa antara kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan hari Pentakosta, ya, ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok orang yang berhimpun di loteng Yerusalem, yang tentu saja di kalangan lingkar satu kerasulan yang namanya 11 rasul memilih. Dan kemudian Matias terpilih sebagai salah satu rasul. Nah, cerita lain dari hari kenaikan sampai hari Pentakosta untuk sekarang ini, adanya gereja-gereja melakukan doa 10 hari. Dan itu bagus. Tetapi di dalam konteks memperdalam pengertian dan pemahaman, mempererat keintiman hubungan dengan Tuhan, dan kemudian memperluas
wawasan pengetahuan kita terhadap cara kerja Roh Kudus. Kalau dalam konteks itu saya agree, I agree, bukan I am agree, I agree. Kalau I am agree sama dengan kalau diterjemahkan saya adalah setuju. Tapi kalau I agree, saya setuju. Tetapi kalau sampai berdoa 10 hari menantikan Roh Kudus dicurahkan, salah besar. Dikarenakan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Roh Kudus tidak lagi berdomisili secara permanen di dalam surga, tetapi dia ada di bumi bersama dengan gereja Tuhan sejak gereja dideklarasikan di loteng Yerusalem. Lalu bagaimana caranya kita mau menerima Roh Kudus? Minta dari surga atau tinggal menerima karena percaya kita? Yang jelas yang kedua, hanya dengan percaya kita tinggal terima dan membuka hati. Saya akan lebih menjelaskan di hari Minggu yang akan datang, tepat pada hari Pentakosta. Hal-hal penting saya akan sampaikan di sana. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, janganlah kita salah melakukan kesimpulan dan pilihan seperti yang Yudas lakukan dalam hidupnya. Jadi ada dua cara, ada dua pelajaran yang kita dapati di dalam peristiwa ini. Pertama, rasul-rasul memilih seorang terbaik untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Tapi jangan lupa kita harus tinjau juga bagaimana pilihan dan keputusan Yudas yang membuat dia mengalami kehidupan yang sangat fatal. Sampai-sampai di dalam cerita lain, di dalam Alkitab, dia bunuh diri, gantung diri. Ya, kalau di dalam Kisah Rasul ini diceritakan dia jatuh dan kemudian ada benda tajam menghantam perutnya dan kemudian terburai isi perutnya. Tetapi dalam cerita lain dia gantung diri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih, sampai-sampai orang berpikir gila ya, rasul kok bisa bunuh diri? Nggak usah heran. Zaman sekarang ini banyak juga pendeta yang coba-coba bunuh diri karena terlalu stres. Anak pendeta bunuh diri. Anda kan pernah dengar cerita, kalau Anda tahu, berapa tahun yang lalu seorang pendeta besar di Amerika, luar biasa, bukunya adalah the best seller on the world, tetapi putranya ditemukan bunuh diri. Jadi tidak menjamin Anda anak pendeta atau Anda seorang pendeta, kalau nggak bergantung kepada kekuatan Tuhan, Anda akan mengambil keputusan-keputusan yang keliru seperti Yudas ambil. Nah, saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, kru yang ada di ruangan ini, jangan salah ambil keputusan ya. Jangan sampai saya ketemu Anda sudah tidak bernyawa karena gantung diri. Jangan ya. Apalagi yang hanya karena putus cinta, cinta ditolak. Janganlah. Aduh, zaman sekarang itu nggak boleh ada orang Kristen yang bermental seperti itu. Ada istilah berkata bahwa hilang satu tumbuh 1000. Artinya masih banyak pilihan lainnya. Nah, saudara, jangan kita mengikuti jalan Yudas. Dia juga memilih dan kemudian memutuskan sesuatu yang salah. Anda mesti tahu bahwa sekiranya Yudas ketika dia sadar akan kesalahannya, apakah dia masih ada pintu atau terbukanya Tuhan untuk menyambut dia kalau dia bertobat? Saya percaya Tuhan pasti menerima dia kalau dia bertobat. Sayang, Yudas hanya sampai kepada titik menyesal, tetapi dia tidak memiliki langkah pertobatan untuk mengubah hidupnya. Akhirnya fatal hidupnya. Orang kalau hanya sampai pada penyesalan, itu belum tuntas. Banyak orang menangis minta ampun kesalahan dosanya,
Tetapi kemudian berbuat lagi tanpa pertobatan. Saya mau beritahukan bahwa kalau kita mau hitung-hitung skor dosa dari Yudas dan Simon Petrus, lebih banyak dosanya Simon Petrus daripada Yudas. Yudas mengkhianati Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Satu mengkhianati, satu menyangkal. Tetapi kita lihat, berapa kali Yudas mengkhianati Yesus? Satu kali. Berapa kali Simon Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Tetapi kenapa Simon Petrus ini tetap eksis? Karena dia bertobat. Bukan hanya menyesal, tetapi dia juga bertobat. Saudara, dalam sejarah perjalanan peradaban manusia, sejak manusia mendiami bumi ini, sejak manusia pertama diciptakan, semuanya diwarnai oleh pilihan-pilihan yang berakibat, yang berisiko. Pertama kita tahu Adam dan Hawa. Apa pilihan mereka? Apa keputusan mereka? Mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan. Resikonya mereka harus terlempar dari kemakmuran Taman Eden. Mereka harus bersusah payah mencari rezeki. Dan Hawa harus dengan penderitaan yang sangat melahirkan keturunan. Sungguh fatal karena ketidaktaatan. Kain mengambil keputusan dan pilihan membunuh adiknya Habel karena iri hatinya, sakit hatinya yang luar biasa. Dia mengambil keputusan membunuh adiknya Habel ketimbang dia menjaga, melindungi dan merawatnya. Di zaman sebelum, di zaman air bah, satu keluarga mengambil keputusan mentaati firman Tuhan, melakukan sebuah pekerjaan yang beresiko tinggi, dihujat, dimaki-maki oleh masyarakat ketika itu, yaitu keluarga Nuh. Disuruh Tuhan untuk membangun bahtera, dan bukan di samping pantai atau laut sehingga tinggal diluncurkan, tetapi dibangun bahtera ini di atas sebuah gunung. Sangat sulit. Orang katakan gila ini orang ini. Orang ini tidak tahu ilmu kelautan mungkin. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nuh melakukan sebuah pilihan dan keputusan bahwa dia harus mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Akibatnya apa? Selamat dan berhasil menyelamatkan spesies-spesies lain, hewan baik darat, laut, laut sudah karena harus menyatu dengan air, tapi darat dan udara diselamatkan oleh tindakan ketaatan daripada Nuh. Abraham, apa pilihan dan keputusannya ketika Tuhan meminta anaknya Ishak dipersembahkan kepada Tuhan? Dia tidak memutuskan untuk menolak, tetapi dia mentaati apa yang Tuhan minta, sehingga dia dilabeli sebagai bapak orang beriman. Istri Lot ketika punya kesempatan untuk selamat dari amukan kebakaran Sodom dan Gomora, jungkir baliknya Sodom dan Gomora, sebetulnya perjalanannya sudah ada di tengah keselamatan, tetapi dia memilih menoleh ke belakang, padahal Tuhan melarang dia untuk menoleh ke belakang. Akibatnya dia menjadi tiang garam. Yusuf memilih menjaga kekudusan ketimbang memenuhi keinginan istri Potifar yang sedang birahi besar tinggi, menggoda supaya Yusuf berbuat berzina atau mesum dengan dia. Tetapi Yusuf memilih bahwa takut akan Tuhan adalah segala-galanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali catatan-catatan tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian baru, termasuk Yosua, memilih dan memutuskan
bahwa mereka dan dia dan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kalau orang lain mau beribadah kepada ilah lain, kepada berhala, dia tidak larang, tapi dia dan keluarga tetap mau beribadah kepada Tuhan. Rut memilih mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Orpa memilih tinggal di Moab. Dan akibatnya Rut dimuliakan Tuhan, bahkan masuk dalam silsilah Yesus Kristus, padahal dia itu adalah wanita Moab. Esther memilih untuk berani menghadapi raja ketika undang-undang tidak boleh mengizinkannya, tapi dia berhasil melakukannya dan diterima. Bangsa Yahudi diselamatkan. Banyak. Daniel misalnya, dia memilih tidak mau makan makanan raja yang konotasinya identik dengan makanan haram, dan membuktikan bahwa dia dan kawan-kawan tampil sebagai orang-orang yang sehat, bugar, dan penuh dengan kebijaksanaan. Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tetap menyembah Tuhan, sekalipun mereka berkata Tuhan yang mereka sembah tidak menolong. Mereka akan tetap menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Yusuf dalam perjanjian baru memilih untuk tidak mencemarkan nama istrinya dan tidak meninggalkan Maria, dan kemudian resikonya dimuliakan Tuhan. Dan orang-orang perjanjian baru seperti sekarang ini, seperti Anda sudah memilih yang tepat. Ketika Anda berada di depan televisi Anda atau di depan gadget Anda mendengarkan khotbah saya, itu pilihan yang terbaik. Itu pilihan dan keputusan yang terbaik. Karena ada berkat Tuhan di balik itu. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin menutup dengan sebuah ayat firman Tuhan yang sangat terkenal pada saat wabah COVID-19 ini mulai menunjukkan peningkatan di Indonesia. Ayat ini keluar dengan begitu viral. Ayat ini saya ingin kemukakan kembali, karena dalam ayat ini mengandung kata yang namanya pilihan dan keputusan. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Pilihan, keputusan, ya. Dia memutuskan untuk bersembunyi. Dia memilih untuk menyingkir, menghindar. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Pilihan dan keputusan ada pada kita. Kita sebagai makhluk manusia ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan kecerdasan bagi kita untuk memilih dan memutuskan yang terbaik. Ingat, kehidupan kita di masa depan cerah atau tidak tergantung pilihan dan keputusan kita hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saya cukupkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Hamba-Mu berdoa biarlah kasih karunia-Mu menyertai setiap kami, dan firman Tuhan boleh kami renungkan bahwa sesungguhnya pilihan dan keputusan yang terbaik harus kita lakukan dalam kehidupan kami. Sebagaimana rasul-rasul memilih dari sekian banyak orang-orang yang berhimpun di loteng Yerusalem, muncul 2 orang terbaik, tetapi mereka memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhanlah yang menentukan satu di antara 2 itu. Dan juga kami juga dapat belajar tentang pilihan berisiko yang dialami oleh Yudas Iskariot. Kami tidak mau mengikuti langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Salah memilih, salah memutuskan. Biarlah hikmat Tuhan bekerja berkarya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam